Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nakiyah. Saya adalah pengelola di PAUD IT At-Thayyibah Bidang Anak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik dengan judul Strategi Rencana SISIT Mengelola PAUD yang Handal. PAUD IT At-Thayyibah berdiri tahun 2007. Secara geografis, PAUD IT At-Thayyibah terletak di antara lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Lembaga formal seperti LI Gedang Anak, SD Gedang Anak 3, dan SD Gedang Anak 2, RA Al-Hikmah, TK Sukomar Sudiputro 2, Yayasan Pendidikan Darul Fatonah, Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hikmah, serta beberapa TPQ dan musola yang mengitarinya. Selain lembaga pendidikan, PAUD At-Thayyibah juga berdiri di kawasan industri dan UMKM. Ada Polyplus, Golden Flower, dan masih banyak pabrik lainnya. UMKM juga bertebaran di area Gedang Anak. Ada yang berkecimpung di bidang fashion, konveksi, kuliner, perdagangan, dan pertanian. Situasi dan kondisi ini menyebabkan jumlah kepadatan penduduk bertambah, sehingga muncul perumahan baru yang dikembangkan oleh para investor dan pelaku bisnis properti, baik dari swasta maupun program subsidi pemerintah. Imbasnya adalah layanan publik dalam segala lini sangat dibutuhkan di bidang kesehatan, perdagangan, perekonomian, pendidikan, dan bidang lainnya. Kondisi ini saya tangkap sebagai peluang emas agar saya turut serta berperan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki layanan mutu pendidikan yang handal. 10 tahun saya berkecimpung di dunia PAUD, pastilah banyak pengalaman dan peristiwa yang mampu menempa saya secara fisik dan psikis untuk menjadi lebih kokoh, kuat, dan tangguh. Kendala yang ada serta kekuatan yang saya miliki menjadi barometer hebat dan pemantik menarik agar kami lebih maju dan berinovasi. Kendala internal dari pendidik, misalkan memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah, profesionalisme kerja, dan SDM yang kurang, daya juang yang minim, kurangnya minat literasi, dan lainnya akibat dari keberagaman karakter. Kendala dari orang tua, seperti perbedaan karakter, adat, budaya, serta bentuk pengasuhan dalam keluarganya. Waktu yang terbatas untuk komunikasi dikarenakan sibuk bekerja, minimnya pengetahuan tentang pola asuh dan mendidik anak, kurangnya literasi, menjadi orang tua bijak, dan masih banyak lagi hal pelik yang berkaitan dengan orang tua. Tantangan selanjutnya dari peserta didik, bervariasinya usia dan pola asuh yang berbeda, membawa tantangan tersendiri bagaimana dapat mengasuh dan mendidik mereka secara tepat agar terstimulan dengan baik. Dari pengurus yayasan, paguyuban, dan komite sulit bertemu karenakan kesibukan masing-masing. Permasalahan eksternal seperti banyaknya kompetitor pelayanan PAUD memaksa otak kami berpikir bagaimana terus eksis dan berdiri kokoh di tengah arus persaingan dan himpitan yang menyesakkan. Masyarakat masih belum merasa butuh PAUD, terutama anak usia 2-4 tahun. Keinginan masyarakat akan layanan PAUD yang hebat dengan biaya yang hemat. Ada beberapa perusahaan dan UMKM yang susah diajak bekerja sama. Tantangan dan kekuatan yang kami miliki menumbuhkan strategi untuk mengelola PAUD. Muncullah ide pengelolaan dengan strategi rencana SISIT mengelola PAUD yang handal. Apakah rencana SISIT tersebut? Rencana SISIT adalah singkatan dari rencana S, supervisi, C, refleksi, T, tindakan, E, evaluasi, dan K, kolaborasi. Rencana. Pengelola wajib memiliki rencana yang matang tentang arah, tujuan, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi ketidakpastian atau resiko, memfasilitasi, membangun kerjasama dengan tim atau solid, waktu yang tepat, biaya, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Para ahli manajemen sepakat bahwa rencana yang matang sangat dominan mencapai 70 hingga 80% menentukan keberhasilan sebuah program. C yang pertama, supervisi. Pengelola wajib melakukan supervisi pada semua aspek, baik akademik maupun manajerialnya. Supervisi dilakukan sebagai upaya pembinaan dan pemberian bantuan kepada PAUD untuk meningkatkan mutu dan kinerja.
Supervisi tidak melulu dilakukan kepada pendidik dan pengasuh, namun kepengurusan yang bermitra dengan PAUD juga harus dilakukan supervisi. Imbal balik dan istilah take and give-nya tidak macet sehingga mampu berjalan dengan mulus. Yang kedua, refleksi. Yang dimaksud adalah setelah diadakan supervisi, pengelola hendaknya mengadakan evaluasi diri secara berkala dan mendalam terhadap praktik manajemen dan pembelajaran serta kolaborasi kemitraan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan anak usia dini. Hal yang ditempuh kala melakukan refleksi adalah merenung bersama dengan tim maupun individu tentang program apa yang sudah berjalan dengan baik, perlu dipertahankan dan dikembangkan, serta mana yang masih lemah, gagal atau tidak bermanfaat, sehingga perlu dikaji ulang, dikuatkan, dan ditiadakan. Komponen penting dalam refleksi diantaranya evaluasi, praktek pembelajaran, penilaian strategis manajemen, pengembangan diri, kemitraan dengan berbagai pihak, dan yang terpenting adalah perencanaan ke depan. Refleksi dilakukan setiap PAUD mengadakan kegiatan, walau itu kegiatan kecil, tapi dari refleksi kita jadi paham kurang lebih dan solusi tepatnya. Selanjutnya, tindak lanjut. Tidak terhenti pada teori belaka, tapi langkah nyata, power aksi yang akan membuka jalan melejitnya PAUD. Langkah tindak lanjut yang ditempuh meliputi refleksi dan evaluasi berdasarkan hasil observasi, perencanaan kegiatan perbaikan, pelaksanaan program yang telah direncanakan, koordinasi serta sosialisasi dengan pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, pengawas, mitra, peserta didik, paguyuban, komite, dan pengurus yayasan. Namun, pengelola juga perlu melakukan evaluasi lanjutan untuk memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian. Evaluasi. Evaluasi program pengelola adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan memantau efektivitas program pengelola, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hasil belajar, guna memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa depan agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu mengembangkan seluruh potensi PAUD secara optimal. Komponen yang dibutuhkan adalah evaluasi program, pengumpulan data, penilaian kualitas, dan pengambilan keputusan langkah selanjutnya. Yang terakhir adalah kolaborasi. Yang dimaksud adalah proses kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan PAUD untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, menyusun program pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Unsur-unsur kolaborasi pengelolaan PAUD yaitu kerjasama tim, keterlibatan orang tua, pemerintah atau pihak swasta maupun mitra, memiliki tujuan yang sama, kemudian mencari solusi masalah, berbagi sumber daya, dan menentukan program bersama. Demikian tadi paparan tentang strategi pengelolaan PAUD yang handal dengan rencana Sisitek mengelola PAUD. Saya menggunakan P4 untuk menyaring sukses atau tidaknya strategi ini diterapkan. P4 itu adalah 1. Berdasarkan pengalaman yang kami dapat. 2. Perasaan yang timbul. 3. Pembelajaran atau nilai yang tersirat dan hikmah. Serta yang keempat adalah penerapan ke depan terhadap lembaga kami. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.